Nih, ini kalau dalam perspektif dari Partai Gerindra, selain untuk memenuhi kuota 20%, ini soal pembagian pembiayaan kampanye menjadi variabel yang dipertimbangkan nggak sih? Untuk kan Pilpres itu mahal banget sebetulnya. Sebenarnya partai politik itu kan kumpulan dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Dan tujuan tertentu dalam partai politik itu selalu kekuasaan. Kekuasaan itu bagi kami adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan kita berbangsa dan bernegara. Makanya bagi Pak Prabowo, jabatan presiden itu adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan bernegara dan berbangsa. Maka untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara kita perlu mengajak sesama. Maka kemudian ketika Partai Kebangkitan Bangsa ingin bersama-sama dengan kami dengan sangat terbuka, dengan senang hati bisa menerima. Demikian juga jika ada partai-partai lain, kami tetap menerima pandangan untuk bisa mencapai tujuan bernegara, berbangsa secara bersama-sama. Karena presiden itu adalah sebuah alat kekuasaan yang bisa untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Karena itu dalam mencapai tujuan agar koalisi itu bisa menang, maka kita harus secara bersama-sama membicarakan bagaimana tujuan bersama-sama itu bisa mencapai dan bisa mencapai kemenangan itu. Artinya kalau soal pembiayaan kampanye gitu menjadi variabel yang dipertimbangkan nggak untuk membangun koalisi? Kan mahal banget itu kan? Iya, kan begini Mas Budi. Pembiayaan dalam pemenangan Pilpres ataupun Pileg itu akan ditentukan oleh bagaimana intensitas kita berhubungan dengan rakyat. Oke. Semakin intens berhubungan dengan rakyat dalam teori komunikasi akan semakin menekan pembiayaan. Tapi sebaliknya intensitas itu berkurang dengan rakyat, maka itu akan semakin meningkatkan pembiayaan itu. Oke, baik. Mas Edi, kalau kemudian PAN ini kan kemana tadi kan masih Mas Erik ke Gerindra pun kemudian ditawarkan Mas Erik ke PDIP. Ini apa? Semata-mata karena memang efektivitas penggunaan dana kampanye atau seperti apa pertimbangannya? Saya kira bukan berbasis penggunaan dana kampanye. Kalau dana kampanye di PAN itu kita sudah mengenal apa namanya kontribusi wajib dari anggota DPR di seluruh Indonesia itu dipotong gajinya secara sukarela, tetapi kita memberikan arahan, tetapi justru mereka yang dipotong gajinya itu bahkan banyak yang berkontribusi lebih daripada itu. Untuk apa? Untuk membangun partai. Salah satunya juga adalah untuk mempersiapkan ya hajatan 5 tahun ini, pemilu dan pilpres. Jadi kami melihat itu bahwa partai bisa mandiri meskipun dengan keterbatasan yang ada, tetapi kalau kita bicara Pak Erick Thohir, kita melihat bahwa Pak Erick Thohir itu ya punya rekam jejak tangan dingin. Beliau mengelola sebuah media yang tadinya mau bangkrut, kemudian beliau bisa hidupkan kembali. Dengan dana yang terbatas, waktu terbatas, beliau bisa menyelenggarakan Asian Games dengan sukses. Oke, baik. Nah, dan berbagai hal lagi, termasuk yang terakhir, PSSI. Beliau ambil alih PSSI, beliau kelola dengan baik. Ya alhamdulillah kita bisa menorehkan emas di SEA Games. Oke. Nah, itu menurut saya itu adalah bukti-bukti achievement dan itu sudah terlihat di dalam survei-survei yang ada dan itu ya bentuk apresiasi masyarakat terhadap Erick Thohir. Baik, Mas Hasan. Ini kan kelihatannya Pak Prabowo didekati oleh banyak tokoh ya. Ini kan PAN mengajukan Mas Erik. Nah, kalau satu saat kemudian Cak Imin nggak jadi cawapresnya Pak Prabowo, tetap bersama dengan Gerindra atau gimana? Saya jawabnya pertanyaan ini nanti aja ya kalau terjadi. Sekarang belum terjadi, jadi saya nggak perlu jawab sekarang. Saya yang jawab kalau gitu. Jadi saya yang jawab. Kebetulan saya mau jawab dulu Mas Suju. Enggak, kebetulan aku sering ke pesantren-pesantren. Aku yakin kalau kalian wapresnya Erick Thohir, kemungkinan besar PKB cabut. Kemungkinan PKB? PKB cabut. Cabut. Betul nggak Mas Hasan? Saya ngomong untung ruginya dulu. Tadi kan Mas Tejo bilang bahwa ini untung ruginya gimana kan begitu. Buat PKB kita udah ngobrol sama juga dengan Gerindra bahwa koalisi harus ngomong untung rugi, ya. Tapi untung rugi untuk siapa? Rakyat ukurannya. Jadi bukan untung rugi buat PKB, tapi untung rugi buat rakyat. Rakyat kalau kami koalisi terus ngusung pasangan capres-cawapres yang disepakati sekatakan Pak Prabowo sama Gus Muhaimin jadi pasangan cawapres, itu menguntungkan rakyat apa merugikan rakyat? Jadi ukurannya di sana. Kalau ngomong untung rugi itu untung ruginya untuk rakyat, untuk bangsa ini, bukan kami-kami ini. Karena kami ini hanya alat untuk membuat rakyat untung, bukan alat untuk membuat rakyat rugi. Jadi koalisi ini untung ruginya untuk siapa Mas Tejo? Rakyat, bukan partai politik. Oke, baik Pak Hasan ya. Jadi setiap partai politik punya strategi berbeda untuk koalisi di setiap pemilu. Koalisi juga perlu dipikirkan untuk politik jangka panjang. Membedah beda koalisi antar perubahan, kesinambungan juga kadang-kadang tidak terlalu jelas menurut Mas Umar.